Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, MPL Fantasi kali ini kita akan membahas pertandingan Big Trophy yang seru banget ya. Pertandingan antara Leeds United melawan Manchester United di partai kompetisi Inggris ya. Dan untuk itu udah kita tunggu-tunggu juga ya pertandingan ini. Dan akan dihelat pada tanggal 14 Agustus. Dan tentunya ini menjadi pertandingan yang pastinya seru banget untuk bisa diikuti di MPL Fantasi. Dan untuk itu gue juga udah menyusun untuk tim line up yang cukup oke, yang cukup gacor dari nama-nama yang ada, dari statistik serta analisa yang udah gue lakukan ya. Dan dengan harapan juga semoga bisa membantu teman-teman juga dalam meramu serta meracik tim untuk bisa teman-teman gunakan di MPL Fantasi, tim line up teman-teman semua. Dan untuk itu gue langsung aja untuk bisa membawakan segmen-segmennya, dimana mulai dari segmen untuk penjelasan dulu apa itu MPL Fantasi, apa itu MPL, dan gimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya. Dan juga nanti akan gue paparkan untuk tim line up serta analisa dan strategi yang ada untuk bisa teman-teman gunakan di line up teman-teman semua. Dan untuk itu langsung aja untuk ke segmen yang pertama. Kali ini gue akan membahas apa itu MPL. MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game yang tersedia ya. Kurang lebih ada 30 jenis game kasual yang bisa dimainin, dan salah satunya ada MPL Fantasi ini yang akan kita main kali ini. Dan MPL Fantasi ini adalah permainan strategi olahraga bola yang membutuhkan analisa dan strategi. Pecinta bola bisa banget nih menunjukkan kemampuan analisa bolanya dan strategi susun tim terbaiknya di MPL Fantasi ini. Jadi ini nih kenapa teman-teman wajib banget para pencinta bola tentunya untuk main MPL Fantasi nih kayak gue nih, karena daftar kompetisi bolanya lengkap banget dan juga hadiahnya cepet banget. Jadi setelah match pertandingan selesai langsung bisa diterima hadiahnya. Jadi nggak perlu lagi tuh nunggu satu musim, nunggu satu minggu. Jadi pertandingan selesai bisa langsung diterima hadiahnya. Dan pastinya ngebuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Karena jadi rasanya tuh nggak cuma nonton doang, tapi berasa ikut main dan dapat sensasi deg-degannya untuk menunggu hasil pertandingan. Jadi sembari ngeliat juga seberapa jago sih kita untuk bisa bikin tim yang oke. Dan hadiah MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan MPL ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk itu langsung aja kita main bareng, main MPL Fantasi di aplikasi MPL. Download MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Dan untuk itu langsung aja untuk teman-teman yang udah penasaran banget gimana sih cara main, cara download serta cara installnya, langsung aja akan gua paparkan untuk tutorial untuk cara main, cara download serta cara installnya di smartphone kita semua tentunya. Untuk itu langsung aja kita buka smartphone-nya. Let's go. Pecinta bola pasti lagi nungguin nih kompetisi Inggris dimulai ini ya kan, dimana kompetisi tim yang pastinya fansnya gede banget. Dan tentunya sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris ini, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru, teman-teman bisa banget susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk semua match kompetisi Inggris 2021. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis, total hadiahnya hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kali ini gue akan membahas gimana sih cara downloadnya ya. Untuk download MPL Fantasi gampang banget. Teman-teman langsung buka aja browser teman-teman semua di smartphone teman-teman semua, dan selanjutnya langsung aja ketik di browser teman-teman semua id.mpl.live/fantasi. Lalu selanjutnya tinggal dibuka aja, dan ya berikut keluar nih untuk website dari MPL nih. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk tampilan websitenya. Di sini bisa teman-teman lihat ada Baimbong nih di sini nih di banner websitenya, dan ada tulisan download sekarang. Bisa langsung teman-teman klik aja untuk tulisan download sekarang ya, dan nanti otomatis dia akan mendownload. Dan untuk target folder downloadnya bisa di folder download masing-masing teman-teman semua, dan langsung aja teman-teman klik download. Dan sambil nungguin downloadnya selesai, gue mau ngasih tau lagi bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di smartphone Android aja. Jadi untuk teman-teman pengguna iOS harap bersabar dulu karena belum tersedia. Dan juga gue mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang udah download, nanti teman-teman bisa pakai kode referral dari gue, karena nanti akan ada hadiah berupa berlian bonus, 20 berlian bonus, lumayan. Dan setelah download nanti langsung keluar nih, downloadannya selesai nih ya, bisa langsung teman-teman klik install, karena berhubung gue udah install juga jadi gue nggak perlu install lagi. Dan nanti setelah install teman-teman bisa langsung registrasi menggunakan akun teman-teman semua. Bisa pakai email, bisa pakai Gojek,
gue sih saraninnya pakai Gojek ya, karena biar nanti lebih gampang juga untuk bisa penarikan hadiahnya. Dan setelah download, setelah install, bisa langsung teman-teman buka nih aplikasinya nih, ikonnya ada di MPL Pro ya, langsung klik aja MPL Pro. Ya, udah kebuka aplikasi MPL-nya. Di sini banyak banget nih game-game yang tersedia ya, bisa teman-teman lihat ya. Mulai dari ada block puzzle, ada fruit chop. Ngomong fruit chop nih salah satu game yang sering gue mainin juga. Ada fruit dart juga, ada pool, ada speed chess, jadi banyak banget pokoknya game-game yang bisa dimainin. Dan langsung aja kita akan buka game fantasi, yang dimana bisa teman-teman lihat nih untuk tombolnya ada di bawah, langsung diklik aja fantasi. Dan di MPL fantasi ini banyak banget cabang olahraga lainnya ya, mulai dari ada basket, ada baseball, ada kriket, jadi pokoknya banyak banget pertandingan-pertandingan dari olahraga lain juga. Dan untuk itu sekarang kita langsung bahas untuk yang sepak bola ya, karena di sini kita membahas pertandingan Leeds United melawan MU. Bisa langsung kita klik aja, pertandingannya ada di bawah kayaknya karena baru keluar ya. Untuk pertandingannya ya Manchester United melawan Leeds United udah keluar, dan langsung kita klik aja pertandingannya, dan langsung bisa teman-teman tambahkan tim. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu peraturannya. Di sini peraturannya gampang, cuma 2 ya. Untuk peraturan utamanya di sini teman-teman dikasih 100 kredit ya, dimana 100 kredit ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa menggunakan pemain-pemain yang tertera di bawah nih. Jadi pemain-pemainnya ini kreditnya beda-beda nih, tergantung dari performance-nya dia nih. Jadi biasanya kalau pemain-pemain yang lebih jago, kreditnya lebih tinggi-tinggi. Jadi misalkan nih kayak Dean Henderson cukup jago kan ya, kiper MU ini ya. Jadi kreditnya cukup tinggi dengan 9 poin kreditnya. Dan untuk pemain-pemain yang biasa aja, biasa lebih rendah harganya. Jadi kita harus bijak-bijak nih memilih pemain agar tidak melebihi kredit yang disediakan gitu. Dan juga peraturan yang kedua di sini teman-teman, untuk pemain yang bisa digunakan maksimal hanya 7 pemain dari satu tim yang sama. Misalkan teman-teman di sini mendukung Manchester United ya, dari 2 nama tim besar ini ya. Teman-teman maksimal hanya boleh menggunakan 7 pemain aja. Jadi misal Manchester United-nya bisa teman-teman gunakan hanya maksimal 7. Jadi nggak bisa semuanya pemain MU, dan sisanya 4 pemainnya bisa menggunakan pemain Leeds United. Dan kurang lebih begitu untuk 2 peraturan yang ada. Dan selanjutnya langsung aja kita akan membahas untuk nama-nama pemain yang cukup oke, cukup gacor, cukup keren bisa digunakan untuk di tim line up MPL Fantasi kali ini. Oke, langsung aja kali ini kita akan bahas untuk statistiknya dulu ya. Di sini gue udah punya statistik data dari fbref.com yang gue rasa juga cukup kredibel untuk bisa disampaikan tentunya, yang dimana di sini udah cukup lengkap. Gue bisa lihat data dari 2 tim ini ya, dimana Leeds United dan MU juga cukup gacor di musim lalu. Bisa kita lihat dari Leeds sendiri ya, dia finish di posisi ke-9 dengan total raihan hingga 59 poin. Itu merupakan salah satu pencapaian yang cukup oke untuk sebuah tim promosi ya. Jadi gue rasa ini nggak main-main untuk Leeds United bisa berada di peringkat 10 besar Premier League di musim pertamanya. Dan juga ditambah si Leeds United ini juga menggunakan pemain-pemain yang gue rasa pure asli dari Championship. Jadi kita nggak pernah tahu tuh siapa Bamford sebelumnya, siapa Rafinha, siapa Dallas tentunya. Jadi banyak pemain baru yang cukup gacor dari Leeds United ini. Dan tentunya gue udah susun juga untuk nama-nama yang cukup gacor dari perolehan gol aja nih, dari data yang ada untuk Leeds dan dari MU juga. Yang dimana kita bisa lihat dari Leeds United dulu di sini. Dimana Leeds ini di sini ada daftar skor yang cukup gokil, dimana sini yang pertama ada Bamford dengan torehan hingga 17 gol dan 7 assist, membuat Bamford ini menjadi pemain yang paling tajam di Leeds United dan juga tentunya perlu kita gunakan untuk di line up kita kali ini. Dan juga Bamford ini merupakan salah satu top skor dan top assist juga di Leeds United, yang dimana tentunya nggak boleh ketinggalan nih, yang tentunya kemarin bisa kita lihat untuk si Bamford ini kan juga cukup tajam ya untuk segi permainan ya, bersama Rafinha dan bersama Dallas di musim lalu. Dan juga harusnya sih bisa kita gunakan juga ya untuk di line up kali ini. Dan selanjutnya nomor 2 ada Stuart Dallas, dimana Dallas di sini menempati posisi kedua sebagai pemain tertajam, pemain teroke di Leeds United dengan torehan hingga 8 gol dan 2 assist, yang tentunya membuat Dallas ini gue rasa bisa menjadi pemain yang cukup versatile dan juga gue rasa cukup bisa menjadi lini belakang waktu di musim lalu ya, lini sayap yang bisa menusuk melalui attacking midfielder di tengah. Jadi gue rasa konsep dari Bielsa ini juga cukup unik, tapi cukup oke untuk dari perolehan hasilnya. Dan bisa kita lihat Dallas
menempati posisi kedua dengan 8 gol dan 2 assist di musim lalu. Dan selanjutnya di nama ketiga di sini ada Jack Harrison, di mana Jack Harrison ini juga nggak kalah gacor dengan torehan hingga 8 gol dan 8 assist, yang dimana ini tipikal pemain yang support banget, dimana supportnya ini memanjakan para pemain depan dari Leeds United. Salah satunya Bamford ini dimanjakan banget oleh assist dari Jack Harrison di musim lalu, bersanding dengan Rafinha ya, Jack Harrison ini ya di musim lalu ya. Dan untuk nama Rafinha ada di posisi kelima di posisi 6 gol dan 9 assist. 9 assistnya ini seringnya adalah assist dari set piece untuk bisa mengumpan untuk pemain depan, salah satunya Bamford, untuk bisa mencetak gol di musim lalu. Jadi cukup oke juga untuk statistiknya dari nama-nama Leeds United kali ini. Dan selanjutnya kita bergerak ke MU, di mana MU di sini bisa kita lihat untuk dari datanya di sini MU memiliki nama-nama yang lebih gacor lagi. Di sini ada Bruno Fernandes dengan torehan hingga 18 gol dan 12 assist di Liga Inggris musim lalu, dan juga bisa menjadi pilihan utama untuk bisa teman-teman gunakan, dan juga terlebih lagi mungkin bisa gue gunakan sebagai kapten juga di pertandingan MPL kali ini. Dan juga harusnya nih Bruno ini kan bisa menjadi penendang penalti, artinya peluang golnya melalui expected goal, melalui penalti maupun melalui non penalti cukup tinggi. Jadi gue rasa harus bisa gue gunakan Bruno Fernandes nih untuk di pertandingan MPL kali ini. Dan selanjutnya di nama kedua ada Marcus Rashford, cuman sayangnya memang Marcus Rashford lagi cedera, jadi nggak bisa kita gunakan. Dan kemungkinan besar Rashford akan diganti dengan Greenwood. Dan Greenwood sendiri juga cukup gacor di posisi keempat di sini dengan perolehan hingga 7 gol 2 assist di musim lalu. Jadi gue rasa bisa menjadi pemain wonderkid yang cukup gacor ya, berhadapan dengan Leeds United, yang bisa kita lihat untuk Leeds United ini kan pola permainannya kan open play ya. Dan gue rasa nih MU melawan Leeds ini akan menjadi pertandingan yang jual beli serangannya sering banget. Jadi pastinya akan menjadi pertandingan yang seru banget buat ditonton, dan mungkin bisa gue prediksi untuk golnya akan banyak, bisa mungkin 3-2 atau mungkin 4-3 bahkan. Jadi gue akan menempatkan pemain-pemain yang memang untuk expected golnya tinggi, dan salah satunya ada Greenwood ini akan gue gunakan tentunya untuk bisa berada di lini tengah kali ini. Dan selanjutnya nama-nama dari MU dan Leeds udah untuk nama-nama yang cukup gacor di 5 nama di teratas untuk perolehan golnya. Dan juga bahkan ada ketinggalan satu nih, ada Cavani, di mana Cavani di peringkat ketiga pemain tergacor dengan torehan hingga 10 gol 3 assist. Jadi yang dimana musim lalu bahkan Cavani mainnya nggak sebanyak yang lain, hanya bermain 26 kali dan seringnya juga dari pemain pengganti. Tapi memang si Cavani ini menjadi pemain yang bisa kita bilang mentalnya cukup kuat, dan juga goal getter, dan juga naluri golnya cukup tinggi. Artinya dengan menit bermainnya sedikit dia bisa mencetak 10 gol dan 3 assist. Itu merupakan salah satu pemain yang bisa gue bilang legend juga ya untuk Cavani ini ya. Jadi kayaknya akan gue gunakan juga untuk di lini depan. Dan berikut untuk statistik yang bisa gue bacakan kali ini, langsung aja mungkin untuk bisa kita masukin untuk nama-nama yang gacor di line up MPL Fantasi. Let's go. Oke, langsung aja gue udah nyalain screen recordernya dan langsung kita pilih tim ya, langsung di MPL ya. Di sini gue udah menyusun juga sebenarnya, tinggal gue recap aja. Untuk kiper di sini gue udah memilih kiper di sini ada Meslier. Kenapa enggak De Gea? Karena bisa kita lihat untuk statistiknya Meslier lebih gacor dengan perolehan save yang lebih tinggi juga, di mana save rate-nya di sini ada 75,1% di musim lalu, berbanding cukup tipis dengan De Gea yang hanya 69%. Jadi gue rasa harus gue maksimalkan untuk poin save dari Meslier ya, karena Meslier itu merupakan salah satu kiper yang cukup gacor juga di pertengahan akhir musim lalu di Liga Inggris. Jadi gue harus gunakan Meslier. Dan selanjutnya di defender back, di sini gue menggunakan 3 back MU, di mana 3 back MU yang gue gunakan di sini yang pertama ada Harry Maguire, di mana Harry Maguire gue gunakan memang karena dia memiliki duel aerial one yang cukup tinggi. Bisa gue lihat di atas 90% juga untuk duel aerialnya bisa menang si Harry Maguire. Jadi gue rasa untuk bola-bola set piece, bola-bola umpan, dan bisa menjadi tower gitu di depan, gue rasa Maguire ini menjadi orang yang tepat untuk bisa kita gunakan. Karena untuk peluang golnya dari set piece juga cukup tinggi, bisa kita lihat dari pertandingan Inggris di Euro kemarin, dimana si Maguire ini sering banget untuk bola-bola set piece dia menjadi target man. Jadi gue rasa, dan gue harap juga MU nih bisa menggunakan Maguire menjadi posisi yang sama nih, jadi menjadi target man untuk bola-bola set piece, dan itu cukup work untuk Inggris kemarin. Dan juga bisa menjadi potensi bagus untuk Maguire bisa mencetak gol juga nih ke gawang Leeds United di pertandingan pertama antara Leeds melawan MU. Dan selanjutnya di lini belakang kali ini gue ada Luke Shaw, dimana Luke Shaw ini gak usah gue pertanyakan lagi karena Luke Shaw ini cukup gacor dengan perolehan assist yang cukup tinggi juga di Euro kemarin. Dia mencetak assist tuh 3 assist dan 1 gol, dimana 3 assist itu artinya dia hanya berbanding 1 assist lagi untuk bisa menjadi top assist di Euro
2020 kemarin ya. Dan artinya Luke Shaw harus gue gunakan, dan tentunya Luke Shaw ini kemarin bisa kita lihat dengan golnya di final membuat nama Luke Shaw ini menjadi spotlight dan menjadi nama yang cukup bisa dipertimbangkan untuk bisa berada di line up kita kali ini. Dengan statistik yang cukup oke juga, kayaknya nggak salah untuk kita menggunakan Luke Shaw bisa berada di line up MPL Fantasi kali ini. Cukup oke. Dan selanjutnya nama ketiga untuk back di sini gua menggunakan Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka ini menjadi pemain yang gua rasa cukup komplit, cukup pas banget untuk bisa digunakan karena dia nggak hanya menyerangnya jago, tapi untuk bertahannya juga jago banget. Dimana si Aaron Wan-Bissaka ini untuk soal penyerangan, dia telah mengumpulkan hingga 2 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan Premier League. Dan untuk digabung misalkan nama Champions League dan Europa League, dia telah mencetak hingga 2 gol dan 6 assist. Jadi cukup oke juga, dan juga menjadi pilihan utama Solskjaer untuk bisa berada di back sayap ya. Jadi cukup keren untuk Wan-Bissaka. Ditambah lagi untuk soal bertahannya, Wan-Bissaka ini gak kalah keren. Dia telah mengumpulkan hingga 88% tackle berhasil, dan juga ada intercept yang 92% berhasil, dan ada block 99% berhasil. Jadi dia sering banget ngeblok pemain lawan, ngeblok bola-bola shoot lawan. Jadi gue rasa ini menjadi pemain yang cukup oke dari segi poinnya untuk tackling, untuk blok, untuk bisa menjadi intercept bagi serangan lawan Manchester United. Jadi kita harus gunakan, karena ditambah lagi untuk tackle kan dapat poin ya di MPL ya. Jadi gue rasa cukup oke untuk si Wan-Bissaka bisa digunakan untuk di line up MPL kali ini. Dan selanjutnya di midfielder kali ini gue udah mengumpulkan untuk 4 nama midfielder yang cukup gacor juga. Di sini gue menggunakan Bruno Fernandes, tentunya untuk pemain yang paling gacor, yang paling oke untuk bisa berada di line up kali ini. Dengan torehan tadi yang seperti gue bilang di awalnya, untuk statistiknya si Bruno ini telah mengumpulkan menit bermain hingga 3000 menit di 37 kali bertandingan, dan telah mengumpulkan hingga 18 gol dan 12 assist hanya dari Premier League aja. Kalau misalnya kita gabung dengan pertandingan-pertandingan di event lain kayak Champions League dan Europa League, dia ini telah mengumpulkan hingga lebih dari berapa tuh? 27 gol, gile. 27 gol untuk satu musim tuh gue rasa menjadi pemain bomber banget ya. Untuk seorang attacking midfielder ini merupakan salah satu pencapaian yang cukup tinggi nih. Dengan 12 assist juga, 1 assist di Champions League dan 4 assist di Europa League, gue rasa menjadi pemain yang harus kita gunakan. Dan ditambah lagi XG-nya hanya 15, yang artinya dia untuk aktual golnya lebih tinggi dari XG-nya, membuat nama Bruno ini menjadi pemain yang cukup efektif untuk bisa berada di depan gawang. Jadi gak boleh ketinggalan, dan juga mungkin akan gue jadiin kapten juga nanti. Dan selanjutnya di nama kedua di sini ada Jack Harrison, di mana Jack Harrison seperti gue bilang di awal tadi, dia merupakan salah satu pemain di 3 besar untuk pencapaian terbaik Leeds United dari segi gol dan assist. Dia telah mengumpulkan tuh hingga 8 gol dan 8 assist di musim lalu, dan juga menjadi pemain support yang cukup oke untuk Bamford di lini depan. Jadi harus kita gunakan nih si Jack Harrison karena cukup gacor juga, dan juga telah dipilih oleh 63% pemain di MPL. Dan selanjutnya di nama ketiga di sini gue memiliki Calvin Phillips, di mana Calvin Phillips ini pemain tipikal pemain tank, pemain banteng, di mana dia menjadi pemain yang cukup kuat untuk bisa berada di lini tengah agak ke dalam, dan juga menjadi pemain pilihan utama di kompetisi Euro kemarin, di mana dia telah bermain hingga 7 kali ya. Artinya di starting line up 7 pertandingan beruntun, jadi nggak pernah diganti juga, dan juga telah mencatatkan 1 assist terhadap golnya Sterling di babak fase grup Europe kemarin. Jadi cukup oke nih Calvin Phillips, dan juga bisa menjadi pemain yang cukup oke karena tacklingnya juga cukup tinggi si Calvin Phillips ini. Jadi ya kita akan harapkan dari poin-poin tacklingnya dia cukup oke. Dan selanjutnya di nama terakhir di lini tengah di sini gue ada Stuart Dallas, di mana Stuart Dallas tentunya nggak usah dipertanyakan lagi, dia merupakan salah satu pemain 3 besar terbaik untuk Leeds United kali ini dengan torehan hingga 8 gol dan 2 assist, juga merupakan salah satu pencapaian yang gak bisa kita kesampingkan ya. Dan juga ditambah si Stuart Dallas ini merupakan salah satu pemain yang menusuk dari tengah dan juga membantu serangan support layaknya si Jack Harrison tadi. Jadi kita harus gunakan Stuart Dallas dengan harapan untuk bisa mencetak assist dan gol tentunya untuk di Leeds kali ini. Dan selanjutnya kita bergerak ke pemain depan, di mana pemain depan di sini gue udah memilih 3 nama yang cukup gacor juga. Di sini gue ada Mason Greenwood, yang di mana Mason Greenwood tadi gue prospek untuk bisa menggantikan Rashford yang cedera, dan juga Greenwood ini untuk peluang mainnya juga cukup tinggi, dan juga bisa menjadi pilihan yang cukup gacor juga karena si Greenwood ini di musim lalu telah mencetak hingga 31 kali bermain dan 7 gol dan 2 assist di Liga Inggris saja. Dan itu merupakan salah satu pencapaian yang cukup oke untuk seorang wonderkid Greenwood ini nih, dimana dia dengan statistik hingga 7,4 XG-nya juga cukup oke di depan gawang, dan non penalty XG juga sama 7,4, dan juga expected assist-nya 1,8. Jadi pemain yang cukup
oke, cukup keren juga dari segi statistik yang ada, dan untuk itu bisa gue gunakan Greenwood untuk bisa berada di line up gue, di lini depan gue di MPL Fantasi kali ini. Dan selanjutnya di nama kedua gue ada Patrick Bamford, dimana Patrick Bamford tentunya nggak bisa terlewatkan ya, karena pencapaiannya di musim lalu sebagai pemain yang gue rasa pemain debut ya untuk di Liga Inggris ya, gue rasa cukup oke, dimana si Bamford ini telah mengumpulkan hingga berapa nih? 17 gol dan 7 assist dari 38 pertandingan. Jadi gue rasa cukup gacor juga si Bamford di depan gawang, dan juga bisa menjadi pilihan utama Bielsa ya untuk bisa berada di ujung tombak Leeds United di musim ini. Jadi gue nggak boleh ketinggalan nih untuk Bamford bisa berada di line up gue kali ini. Dan selanjutnya di nama terakhir gue ada Edinson Cavani ya. Seperti gue bilang tadi di awal, Edinson Cavani ini merupakan pemain yang bisa gue bilang cukup gacor. Dengan menit bermain yang cukup sedikit, dia berhasil mampu membuat 10 gol. Itu artinya pemain yang bisa dibilang cukup keren banget ya untuk segi mentalnya ya, untuk benar-benar finishingnya, naluri golnya cukup tinggi dengan 10 gol dan 3 assist hanya dari 26 pertandingan. Tuh gue rasa bisa menjadi trigger yang cukup kuat untuk bisa teman-teman gunakan di MPL Fantasi kali ini, dimana dia kalau di total ya, ditambah dengan gol di Europa League, dia telah mencetak 6 gol, artinya dia telah mencetak hingga 16 gol dan 5 assist. Gila, keren banget. Dan ya, berikut untuk susunan tim gue kali ini. Dan untuk itu langsung aja kita klik lanjut, dan dimana di sini teman-teman langsung bisa memilih kapten, yang dimana gue kali ini memilih kapten kayaknya akan Bruno Fernandes tentunya, karena dari segi statistik tentunya nggak bisa bohong, Bruno menjadi pemain yang paling gacor untuk statistik yang ada. Dengan total hingga 18 gol, gue rasa Bruno bisa menjadi pemain yang cukup gacor banget nih untuk bisa berada di line up dan juga sebagai kapten untuk di kali ini. Jadinya gue akan gunakan Bruno sebagai kapten, dan untuk vice kaptennya gue akan menggunakan pemain kedua terbaik untuk perolehan golnya, yaitu adalah ada Bamford, dimana Bamford telah mencetak 17 gol. Untuk itu gue gunakan Bamford sebagai vice kapten. Dan langsung aja teman-teman bisa langsung klik simpan tim, dan langsung bisa teman-teman ikutin kontes-kontes yang ada. Banyak banget kontes-kontes yang tersedia, jadi nggak perlu takut kehabisan kontes-kontes yang tersedia ya. Jadi langsung aja join, masuk ke kontes yang tersedia, dan langsung daftar. Ya, teman-teman udah bisa bergabung tentunya sekarang, udah bergabung ya kita ya untuk di kontes. Dan bisa teman-teman lihat untuk bergabung satu nih, bisa teman-teman klik untuk kontes-kontes yang teman-teman telah join di situ. Dan ya, berikut untuk susunan tim, untuk cara download, cara install, dan cara mainnya udah gue paparkan semua. Dan untuk itu gue mau reminder lagi untuk teman-teman semua, untuk hadiah brilian kemenangan ini bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk itu gue mau reminder juga untuk info live match MPL Fantasi minggu ini akan ada Leeds United melawan MU seperti kita bahas tadi. Dan juga gue mau reminder lagi untuk info download untuk teman-teman semua, langsung aja segera download di link download id.mpl.live/fantasi. Dan juga untuk kode referralnya juga gak lupa untuk bisa gue cantumin di layar mungkin atau di kolom deskripsi di bawah. Jadi untuk itu berikut untuk video kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan bisa langsung klik pertanyaannya di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Untuk teman-teman yang udah nonton, thank you banget. Untuk teman-teman yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad.